Om Swastiastu, Sawitra Balining, sane banget orang yang titiang, mugi sami pada kena rahayu. Ini untang bebawasan sane wangkin, pungutan wisatawan asing gitu. Nggih, kita sudah bersama dengan dua narasumber yang luar biasa. Yang satu, Prof. Arya adalah seorang akademisi dan yang satu lagi adalah seorang praktisi, Pak Putu Winastra. Bali betul-betul belakangan ini mendapatkan berkah dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003, Undang-Undang tentang Bali yang sudah memang lama sekali ditunggu-tunggu oleh masyarakat Bali, akhirnya bisa keluar. Dengan undang-undang ini, Bali bisa melakukan atau mendapatkan kewenangan yang lebih sehingga bisa melakukan beberapa kegiatan yang memang sangat strategis. Antara lain, Pak Gubernur ini menggagas sebuah upaya terkait dengan pungutan wisatawan asing. Cuman di awal memang kelihatannya ini memang belum maksimal. Untuk itu kita akan minta kepada Prof. Arya selaku akademisi, apanya ini yang kurang. Pasti kalau belum sesuai dengan harapan, pasti ada sesuatu yang belum baik begitu. Terus Prof. Ya, suksema. Om Swastiastu. Kami pengajian tentu kita yang menyampaikan terima kasih ring Pak Jero. Demikian juga ring Sawitra Balining dimanapun berada. Dalam kesempatan ini diundang dan diberikan kesempatan untuk turun rembuk terkait dengan keberadaan produk hukum pemerintah Provinsi Bali tentang pungutan bagi wisatawan asing. Nah, sedereng itu yang menyampaikan hal tersebut, perkenankan saya menyampaikan tentang keberadaan produk hukum itu sendiri. Yeah. Nah, pungutan wisatawan yang dikenal sekarang dengan tourist ya, atau pungutan bagi wisatawan asing untuk pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali itu diatur di dalam Perda nomor 6 tahun 2023. Nah, di dalam Perda tersebut sudah ditegaskan pelaksanaannya dimulai 14 Februari 2023, jelas di sana. Yeah. Nah, Perda 6 tahun 2023, Perda Provinsi Bali 6 tahun 2023, itu secara yuridis itu didasarkan kepada keberadaan Undang-Undang Provinsi Bali. Nah, undang-undang tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2023. Jadi, Perda Provinsi Bali lah induknya, bukan ke Perda tentang pajak dan retribusi daerah atau sekarang dikenal Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Jadi, dasarnya adalah dasar kewenangan sampai diberikan pemerintah daerah Provinsi Bali melakukan pungutan bagi atau kepada wisatawan asing adalah Undang-Undang Provinsi Bali, khusus diatur di dalam pasal 8. Oke. Artinya ini luar biasa dan mungkin satu-satunya di Indonesia ini. Satu-satunya perda ini lahir di Indonesia, diberikan ruang yang kepada pemerintah Provinsi Bali di dalam melindungi kebudayaan dan lingkungan alam Bali untuk melakukan pungutan. Namanya saja pungutan, bukan pajak dan retribusi. Beda niki filosofinya. Pungutan kepada wisatawan asing. Nah, kenapa perda ini sampai lahir? Ini dalam konteks bersama-sama membangun Bali. Karena wisatawan asing ke Bali tentu tidak diharapkan hanya sekali. Dia akan berulang kehadirannya di Bali. Jadi bersama-sama antara masyarakat Bali dengan wisatawan asing ikut juga membangun Bali, khususnya tentang objek-objek wisata. Nah, niki karena kalau wisatawan niki filosofinya dia tidak ingin sekali, dia ingin berulang kali. Nah, kalau ini ada pendanaan yang akan bisa membackup tempatnya, melakukan sightseeing ya, meningkatkan kualitas dirinya. Tentu itu wisatawan itu akan sangat senang. Wisatawan khususnya wisatawan asing niki khusus sekali lagi Perda 6 2023 niki adalah
khusus untuk wisatawan asing Pantai Iwang. Karena wisatawan itu ada wisatawan dalam negeri dan wisatawan luar negeri atau mancanegara, apapun istilahnya. Niki khusus niki Pantai Iwang. Jadi dalam negeri tidak kena niki. Nah, artinya nantinya karena ini filosofinya bagaimana wisatawan asing itu ikut bersama-sama membangun Bali, khususnya di dalam memberikan perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali, bagian dari akan menjadi daya tarik wisata bagi wisatawan asing, maka niki alokasi pendanaannya juga harus untuk itu, kan? Untuk terkait pariwisata yang bersentuhan memberikan manfaat kepada wisatawan asing, gitu. Kan niki, dan itu sudah dijelaskan di situ apa manfaat bagi wisatawan asing dari proses pemberian pungutan niki. Dan pungutan ini tidak hanya ada di Bali Mantan, walaupun di Indonesia hanya ada di Bali, gitu. Di Indonesia hanya ada di Bali. Oh, pungutan niki yang resmi tapi di negara lain ada polanya niki, tapi dia sekupnya negara niki. Jepang ada, Thailand ada, beberapa hasil riset sebelum menyusun produk niki kan ada riset-risetnya itu, ada tempat lain. Nanti Pak Putu bisa menjelaskan. Dan itu, dan khusus Bali, nah niki ini satu-satunya daerah niki diberikan kewenangan ini karena apa? Karena ingin menjaga Bali itu sustainable, pariwisatanya berkualitas. Sehingga apapun hasil pungutan ini harusnya kembali kepada itu. Karena inilah yang diharapkan oleh wisatawan. Jangan sampai beliau nanti datang lagi, objeknya rusak, terus sarana prasarananya itu, mohon maaf sekali, misalnya anggaplah toiletnya nggak berstandar, kan rugi dia. Nah, nantinya harusnya ke sana. Nike untungnya sehingga Perda ini adalah dalam membangun pariwisata Bali yang berkualitas, yang bermartabat, berkelanjutan. Nike sih kan. Prof. Tapi tiang dengar bahwa regulasi sudah ada. Sedemikian rupa, tapi dalam pelaksanaannya apa yang diharapkan belum tercapai. Ampura yang Iwang niki mungkin cuma 30%. Nah niki yang kurangnya, katakanlah salahnya atau kekurangannya di regulasi atau di praktisi atau di mana niki? Penepi, Prof? Niki, regulasi itu ada yang kurang atau yang lebih dalam tanda petik itu kalau sudah dilaksanakan. Jadi mestinya dilaksanakan dulu. Setelah dilaksanakan, dari hasil proses pelaksanaan itu ternyata tidak mencapai maksimal, apa penyebabnya, di situ baru ketemu, gitu. Jadi mestinya kalau di teknis perundang-undangan, produk hukum itu diubah atau diganti berdasarkan DIM, istilahnya daftar inventarisir masalah. Masalahnya cuma ketemuan di lapangan niki. Ampunan dari yang nabi-nabi niki produk hukumnya ampun iwangan napine iwang. Nah, dan tiang cermati tampaknya pertama niki edukasi kepada wisatawan asing untuk bersama-sama membangun Bali ini yang belum. Karena niki kan sifatnya bukan bisa dipaksakan nih. Menurut Tiang ini membangun kesadaran. Jadi orang hadir mau membayar disadarkan. Ini loh kenapa Anda membayar? Karena Anda ini akan diberikan pariwisata yang berbudaya, berkualitas dan bermartabat. Objeknya akan bagus. Nah, makanya benjang pungkur yen sampun niki masif pembayar ini harus dilaporkan kepada mereka. Ini loh hasil dari pungutannya ini telah digunakan seperti ini, terima kasih, mohon, bahkan kalau mungkin tingkatkan lagi ya. Oh gitu. Niki kesadaran niki. Ini membangun Bali niki adalah dibangun sebuah kesadaran, dan inilah diharapkan sosialisasi informasi kepada wisatawan dari rumahnya, oh di Bali itu ada begitu, dan manfaatnya betul harus digunakan tepat sasaran. Ampunan disalahgunakan niki. Apakah ada upaya misalnya niki langkah-langkah
kalau regulasi misalnya ada indikasi di sana kurang pas, regulasi misalnya sampai saat ini ada upaya untuk ke Prof? Yen titiang Merubah atau apalah itu Nah, istilahnya? ampura yen titiang melihat dereng sih di regulasi gitu. Regulasinya masih karena belum dilaksanakan pun apa nih Ki. Oh, Nah, gitu. Titiang kemarin sempat bertanya, ada beberapa sempat melakukan riset kecil-kecilan lah, diskusi nih Ki. Ternyata tamu yang ke Bali sudah tahu nggak bahwa ada regulasi ini? Itu saja belum dipahami. Oh, belum dipahami. Nah, Ya, itu ya. satu. Yang kedua, kira-kira si penerima bagaimana mekanisme ini udah siap nggak? Uji dulu niki, misalnya wisatawan di luar negeri coba uji. Kira-kira dana masuk ini transparan nggak? Seperti anggaplah napi masuk ke darah kita ini kan seperti dana ini kan sebagian darah niki. Nggih, nggih. Kalau ada sesuatu bisa nggak dilihat? Oh ini alirannya ke sini, bener nih kan? Benar. Oh. Ini coba di sistem nih ke ampun Kenten, di pelaksananya, di penegakannya memang ini tidak bisa dipaksakan. Kalau misalnya tidak mau bayar diusir begitu saja. Kalau semua lari, siapa yang rugi? Rugi ya. Kan Kenten Ya. Pasti, nah, pasti. inilah edukasi. Nggih, nggih. Edukasi dilihat juga dipetakan Kenten. Nah, makanya kalau ada tamu misalnya belum bayar disiapkan. Ini ada kebijakan begini karena uang bapak-bapak ini tamu nih ke adalah untuk seperti ini edukasinya. Nggih. Nah, terus kalau belum bayar misalnya di tempat di mana dia masuknya berikan buat stand. Itu misalnya kalau memang misalnya tamu panjang loloskan aja. Nanti tempat-tempat tertentu kan ada di hotel, beliau tanya lagi, siapkan sistemnya niki kita jangan berikan. Nah, ini kan sistem niki mungkin sudah dengan kiris dengan apapun itu kan orang-orang IT bisa mengantisipasi. Nah, ini perlu terus di trial and error dicoba dulu, carikan jalan keluarnya. Nah, kalau sudah mentok sekali pelaksanaannya mungkin tidak bisa, oh berarti normanya ini ada yang salah. Ayo perbaiki normanya. Tapi memperbaiki gimana memperbaiki gitu. Panten makin perbaiki terus jadi perbaiki, baru perbaiki dan juga sesuai harapan kan rugi memperbaiki. Padahal ini ujungnya ini apalagi sudah ada 30%. 30% berarti kan ada sadar sampun menikah. Nah, yang 30% ini mestinya disosialisasikan ini loh wisatawan asing yang sudah mau membayar dan peruntukannya menjadi begini dari hasilnya ini akhirnya objek ini menjadi begini. Ayo Anda datang lagi. Niki kan transparansinya niki dan ini satu-satunya perda, mungkin satu-satunya perda. Kebetulan di tiang nyarangin Riki menyusun niki memberikan masukan satu-satunya perda bahwa hasil pungutan ini tidak boleh dikolusi, nepotisme. Itu tertuang di pasalnya itu. Artinya sebuah komitmen dari siapapun yang hadir di sini. Ini uang kalau tiang betul ini pican ide betara nih. Ini sebagai sesuatu yang luar biasa buat balik ke depan. Kalau dengan estimasi 6 juta, estimasi minimal lah nih, 6 juta kali 150 mandat 900 kan, 900 miliar itu. Kalau itu bisa didistribusikan betapa anunya meringankan warga-warga masyarakat. Nah, ini sehingga sekarang tinggal lagi diurai mana yang dimaksudkan untuk pelindungan kebudayaan. Napi mantan bentuknya. Ini harus diurai mana yang dimaksud dengan pelindungan lingkungan alam Bali. Ini harus karena ini menjadi panduan dalam eksekusi misalnya pelindungan kebudayaan. Oh, berikan kepada seniman-seniman sebagai pegiat kebudayaan. Jangan sampai napi dana ya seperti napi tidak ternilai rasanya seniman naik gimana caranya? Apa dijamin misalnya itu bisa saja. Dan ini kan sumbernya dari wisatawan. Tetapi yang penting betul-betul ini konkret manfaatnya buat pelindungan kebudayaan. Angin misalnya meyadnya, karena ini dalam konteks pariwisata kan banyak hal. Ini perlu diurai nih. Sehingga transparansinya harus terbangun. Yang kira. Jadi luar biasa dari Prof. Arya sudah menyampaikan tadi. Jadi intinya PWA pungutan wisatawan asing ini memang ada yang belum 100% gitu, sesuai dengan harapan, antara lain target belum tercapai. Kira-kira menurut Pak Putu yang menahodai Asita gitu,
Seperti napi kira-kira di mana niki titik lemahnya atau masalahnya niki Pak Putu di resort itu? Oke. Om Swastiastu, pemirsa Balining, suksema yang Pak Jero sudah memberikan waktu buat kami sebagai pelaku pariwisata. Dalam hal ini saya mewakili Asita dan juga Bali Tourism Board GP Bali di dalam podcast ini. Tapi yang Pak Jero sampaikan dan dari Prof. Arya memang benar bahwa regulasi terkait dengan turis levy ini memang sampai saat ini di Indonesia baru ada satu di Bali. Ya kalau memang di luar negeri sudah ada, seperti di Palau misalnya, mereka punya sebuah aturan untuk memproteksi alam lautnya mereka gitu. Bahkan turis itu membayar jauh lebih besar daripada yang kita lakukan di Bali. Nah, di tahun 2024 achievement pencapaian daripada turis levy ini cuma 318 miliar, yaitu cuma 31% lah. Jadi ini merupakan sebuah tantangan buat pemerintah daerah untuk bisa memperbaiki apa yang harus dilakukan di tahun 2025 ini. Nah, oleh karena itu, beberapa waktu lalu Pak Gubernur sudah membentuk tim percepatan pembangunan Bali ini. Salah satunya adalah terkait dengan pemantauan pelaksanaan pungutan wisatawan asing. Dan kebetulan saya ditunjuk oleh Pak Gubernur menjadi ketua koordinatornya. Nah, ini merupakan tugas yang sangat berat buat kami, namun demikian karena konsepnya ngayah untuk Bali, kami mencoba untuk melakukan sebuah terobosan. Dari apa yang Pak Jero sampaikan, memang betul masih terjadi beberapa kelemahan terkait dengan pungutan wisatawan ini. Satu, dari sisi produk hukum misalnya, perlu ada sebuah revisi, di mana kami dari industri pelaku pariwisata ini sudah menyampaikan kepada Pak Gubernur dan juga kepada Dewan, Ketua Dewan waktu itu, perlu direvisi Perda 6 ini karena Perda ini terlalu kaku di dalam pelaksanaannya. Jadi saya dengar niki Prof, perubahan revisi niki sedang dilakukan harmonisasi kepada Kementerian Dalam Negeri, di mana di dalam revisi ini kalau tidak salah akan bisa melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan diberikan imbal jasa. Nah, dulu tidak ada hal ini, sehingga ketika ada pihak lain yang mau melakukan kerjasama untuk memberikan kontribusi yang lebih, tidak bisa. Nah, sekarang dengan adanya revisi ini diharapkan capaian daripada PWA ini lebih meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dari sisi pelaksanaan kami melihat memang masih banyak kekurangan, terutama dari sisi SDM misalnya. Karena selama ini yang melakukan pungutan itu kan lebih banyak dari tim Dinas Pariwisata Provinsi, yang mana dari sisi SDM ini sangat kurang. Misalnya contoh melakukan sosialisasi misalnya. Nah, benar apa yang Prof. Arya sampaikan, memang PWA ini perlu disosialisasikan secara masif kepada calon-calon wisatawan. Jadi bukan wisatawan selain yang ada di sini, tetapi yang akan datang ke Bali ini. Yang akan datang. Melalui apa? Jadi kami dari tim sudah membuat beberapa strategi yang akan kami sampaikan kepada Pak Gubernur, yaitu bagaimana kita ini melakukan sosialisasi melalui perwakilan dari negara-negara tersebut misalnya, yaitu baik embassy, kemudian konsul-konsul yang ada di Bali dan di Jakarta, sehingga siapapun warga negaranya yang mau datang ke Bali itu mengetahui adanya turis levy ini. Kemudian juga dari sisi sistem, ya ini juga menjadi kendala dulu, di mana
kami menyadari karena ini merupakan sebuah sistem baru ya, ketika dihit oleh ribuan daripada wisatawan langsung down mereka. Jadi ini tidak bisa dikendalikan. Nah, kemarin juga kami sudah rapat dengan Dinas Kominfos bahwa servernya juga sudah ditaruh di tempat yang betul-betul aman, tidak bisa dihack. Kemudian juga dari sisi bandwidth dan sebagainya sudah disampaikan kemarin. Jadi harapannya adalah ke depan ini ketika orang mau membayar levy ini lebih mudah. Jadi tidak ada kendala terkait dengan koneksi dan sebagainya. Begitu juga dengan bank penerima. Jadi kan ada jembatan ini, misalnya bekerja sama dengan Doku, kemudian juga dengan kartu kredit dan sebagainya. Ini akan memudahkan daripada wisatawan untuk membayar PWA itu. Dan terlebih juga kami akan memberikan strategi bagaimana di setiap destinasi-destinasi itu ada informasi yang menyampaikan bahwa wisatawan ini wajib membayar ini, tujuannya apa. Nah, jadi di sana ada QR code yang bisa dia scan dan langsung dia membayarkan dengan sangat mudah ini. Memang apapun yang dilakukan untuk PWA ini memang yang terpenting adalah penggunaannya, transparansi daripada PWA ini sendiri. Nah, dibawa kemana? Tadi jelas Prof. Arya menyampaikan adalah pelindungan budaya dan alam Bali. Nah, sehingga kami mengusulkan akan ada sebuah informasi secara digital yang bisa dibuka di mana saja dan oleh siapa saja, berapa pendapatannya, sudah dilakukan apa dari uang-uang tersebut, sehingga orang merasa bahwa oh, saya membayar ini ternyata dipakai seperti ini, misalnya pengelolaan sampah misalnya, kemudian bagaimana menjaga budaya dan tradisi melalui desa adat misalnya. Dan ini penting harus dilakukan secara transparan. Dan yang penting juga kami harus sampaikan bahwa penerimaan PWA dari wisatawan asing kepada penerima ini tidak dalam bentuk cash, Pak Jero. Jadi semua itu melalui transfer digital. Jadi kalau misalkan ada orang yang mencurigai bahwa oh, si A ini bertugas untuk menerima PWA dikasih uang, itu tidak ada. Karena itu semua cashless. Ya, jadi ini juga harus dipahami oleh masyarakat. Penerimaan dari wisatawan itu tidak boleh menerima dalam bentuk cash. Jadi semua berbentuk digital. Jadi ditransfer baik melalui transfer bank, kemudian QRIS, kemudian kartu kredit dan sebagainya. Sehingga benar-benar uang yang diterima itu bisa dipertanggungjawabkan kepada wisatawan utamanya, dan terdelivery dengan baik kepada institusi yang memang nantinya berhak untuk mendapatkan tersebut, yang tujuan akhirnya adalah menjaga alam Bali, budaya, tradisi Bali itu sendiri. Kira demikian. Nggih, Pak Putu, luar biasa niki. Jadi yang dengar tadi bahwa ada beberapa hal yang disinyalir itu. Mengapa target itu tidak tercapai? Antara lain tadi kan masalah informasi terkait dengan PWA itu ke wisatawan asing yang sudah ada di sini maupun yang masih di negaranya. Nah, mungkin juga apakah ada kemungkinan nih Pak itu kan tahu karakter wisatawan, kepercayaan mereka terhadap penggunaan itu apa ada pengaruhnya juga? Jadi mereka tingkat kepercayaannya masih ragu-ragu kalau membayar ini dipakai untuk itu enggak itu? Pernah kira-kira Pak tuh? Memang ada sedikit pemikiran seperti itu. Maka lagi-lagi kami ke depan niki kebetulan di tim pemantauan niki harus benar-benar menyampaikan terkait dengan penggunaan itu satu. Yang kedua adalah mengenai pelaksanaannya. Karena yang memang kelemahan ini kan pelaksanaan dan pemantauannya, Pak Jero. Jadi ketika orang sebenarnya
yang disampaikan tadi oleh Prof. Arya itu clear. Ketika wisatawan ini mau membayar misalnya, tetapi tidak tahu salurannya kemana saya membayar, dan kemudian tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang memantau. Jadi seolah-olah kan dalam tanda kutip wisatawan tidak mau bayar, padahal kita yang tidak siap untuk itu. Nah, oleh karena itulah sekarang dengan Pak Gubernur membuat tim pemantauan ini, maka kekurangan-kekurangan yang terjadi di tahun lalu ini bisa tertutupi. Misalnya contoh, pada saat mereka sebelum datang ke Bali, harapan kita mereka sudah membayar daripada PWA ini di negaranya, sehingga dia akan mempunyai QR code yang bisa di-scan di mana-mana, kita ketahui. Kemudian yang kedua adalah signage, jadi sign-sign yang kita letakkan di beberapa tempat strategis, misalnya di airport, di destinasi-destinasi terkait dengan PWA ini, dan penggunaannya seperti apa. Dan juga kita akan memberikan masukan kepada instansi yang memungut itu, ketika mereka datang tidak hanya dari airport internasional, tetapi dari airport domestik, kemudian datang melalui pelabuhan Gilimanuk misalnya, di sana harus ada counter yang memberikan informasi. Dan kemudian ketika kan wisatawan ini bisa saja mereka stay di Bali ini melebihi dari 1 minggu misalnya. Nah, ketika mereka akan pergi balik ke negaranya, kita harus ada checker, pengecekan khusus apakah mereka sudah bayar atau tidak. Di mana akan kita lakukan ini? Di airport keberangkatan. Sehingga di airport keberangkatan ini jauh lebih mudah untuk memberikan informasi, karena orang yang datang ini kan bertahap, tidak seperti yang mereka datang sekali dalam satu pesawat gitu. Sehingga di sini akan lebih mudah untuk melakukan pemantauan. Kalau mereka belum bayar, kita sarankan untuk membayar dulu, sehingga dilanjutkan dengan proses check-in. Karena saya mendengar bahwa pemerintah provinsi juga akan melakukan MOU dengan asosiasi airline, sehingga asosiasi airline ini juga akan memberikan informasi, kamu sudah bayar apa belum? Kalau kamu belum bayar, ya tidak dicekinkan gitu misalnya, sehingga wisatawan ini akan membayar sebelum mereka pulang. Oke, nggih, Pak Putu, Cik Saniki, Prof, niki kan tadi telah disampaikan oleh Pak Putu bahwa ada sinyal, ada rencana, bahkan sudah action, bahkan itu terkait dengan ya revisi lah terkait dengan Perda dan turunannya mungkin. Kalaupun tidak langsung ke Perdanya, turunannya itu apakah Pergubnya, ESE-nya atau apa. Nah, tadi tiang dengar itu kalau dimungkinkan pihak ketiga untuk melakukan pungutan nike, gitu misalnya, dan itu diyakini memang akan lebih bagus hasilnya. Kemudian orang yang pihak ketiga nike kan perlu dana pula, belum dapat insentifnya itu. Menurut Prof Niki, apakah diambil dari uang PWA-nya itu atau dari sumber lain? Punapi Prof, terus Prof. Nggih, semua Pak Putu dalam sampun tadi menyampaikan beberapa hal. Nah, pertama yang ingin menjawab terkait dengan perubahan. Nah, posisi yang selaku akademisi, kewenangan perubahan itu ada di, kalau Perda tentu di Dewan bersama eksekutifnya Pak Gubernur. Kalau di peraturan gubernurnya ada di Pak Gubernur. Ya, itu mekanisme formal seperti itu. Tentu yang selaku akademisi kan tidak punya kewenangan di sana. Silakan aja, Din. Silakan aja apapun. Tetapi secara teoritisi bahwa perubahan itu yang ideal adalah berbasis DIM. Laksanakan Domeniki. Gitu. Tetapi mungkin kalau ada mau merubah bahwa ada persoalan-persoalan itu, kalau perdanya misalnya diubah nanti nih nah kapan berlaku itu pertanyaannya. Oke, dan terus ubah dan berlaku akhirnya hasil kan. Masih. Nah, ini ke satu. Nah, sekarang sehingga diurai di mana sih persoalan itu ada. Nah, sekarang faktanya yang 30%, kenapa dia 30% bisa? Kan Nike harus
kecuali sama sekali tidak nol. Nggih. Nah, berarti produk mungkin ini nggih. Kalau ini ada 30 berarti kan di mana persoalannya kok ada mau bayar? Kan itu harus kita kaji itu. Nah, itu dulu. Nah, sekarang kalau di Perdat yang hanya mengingatkan saja satu, ya kalau produk hukum itu sekarang diubah, misalnya dilakukan revisi dan lain sebagainya, bagaimana kedepannya apakah itu pasti akan menyelesaikan persoalan? Itu kan harus dievaluasi dulu gitu. Atau tambah ruwet lagi. Jangan sampai nanti kalau itu tidak, nanti kedepannya malah 10% siapa bertanggung jawab? Makin lampun 30 dengan Ya. 10%. Kan itu harus ada jaminan Niki juga. berapa tahun sudah jalan Niki? Kan berlakunya 14 Februari 2024 ya. 24. 1 tahun. Baru satu Setahun. tahun. Niki kan Setahun, transisi nggih. Niki juga. Nggih, nggih, Karena nggih, Niki. Nah, sekarang itu itulah perlu kajian, sebuah kajian. Benar nggak persoalan itu menjadi penyebab 70% itu belum? Nah, makin kan ada yang 30 perlu dievaluasi itu positif, yang 70 negatif. Negatifnya karena apa? Kan ini harus yang positif karena apa? Kenapa? Ini harus disandingkan mencari narasi yang napi yang betul-betul ideal. Dan jangan lupa yang sering di dalam proses perkuliahan dan pertemuan-pertemuan saya kutip, walaupun penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mungkin sudah hilang, tidak ada. Tetapi di penjelasan dulu itu yang sebelum di amandemen itu, sebaik apapun aturan itu, kalau semangat penyelenggaranya ini tidak bagus, tidak ada gunanya aturan itu. Makanya makin sekurang apapun aturan itu. Tetapi kalau semangatnya ini ada, ini kok di penjelasan nih, begitu napi namanya ya the founding father itu, Undang-Undang Dasar itu sederhana gitu. Nah, sama dengan Niki sederhana, tapi kalau semangat itu bagus, itu akan baik jadinya. Nah, Niki dudusan, karena itu yang tidak kompetensi merubah itu dudusan gitu. Hanya yang paling akan melihat saja gitu. Mudah-mudahan ujung tombaknya ini, pungutan ini betul-betul bermanfaat untuk pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali. Ini kekuncian akhir itu. Makanya judul perdanya Niki, pungutan bagi wisatawan asing untuk Nika berarti sasarannya jelas. Pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali. Nah, yang makin jinah masuk dan untuk berhasil ke itu berarti gagal. Intinya selaku masyarakat umum lah Nika, kalau itu diambilkan dibiayai untuk pihak ketiga, misalnya dari anggaran lain gitu, dari ya, barangkali Nika tidak bertentangan dengan jiwa semangat dari Perda itu kan akhirnya. Mungkin puniki. Pihak lain itu siapa? Kalau pihak lain itu adalah warga Bali, pengusaha-pengusaha perhotelan Bali, ayolah di sini kita ngayah. Tetapi fasilitas lain diberikan, kan banyak misalnya dipromosikan, diberikan kemudahan pendidikan, itu kan bagian kompensasi. Iya, kompensasi istilahnya. Kalau di Bali Niki, artinya di sini kan ruang ngayah Niki. Untuk apa? Karena uang ini jelas untuk Bali, karena kalau kebudayaan Bali itu tidak stabil atau rusak atau apapun namanya, yang hancur siapa? Kan semuanya Niki. Ayolah di sini ada ruang ngayah, tetapi pemerintah juga, karena beliau pihak ketiga yang ada di Bali ini berperan, jangan juga lupakan, berikan ruang-ruang lain, misalnya dipromosikan gratis, perizinannya dibantu, apa yang ada di situlah kompensasinya. Nike. Iya, bagus. Nike. Bagaimana sekarang dengan pihak lain itu adalah aparat Pemda. Kan Niki anggaplah seperti pemungut-mungut dari pegawai. Pegawai yang menurut dia, janganlah di sini ngambilnya. Ini luar biasa ini Pak Ican Ide Betara, Sunan Ring Bali Niki. Kan udah melekat tugas selaku pegawainya dipakai. Kalau lebih bekerja, tambahkanlah di OPD itu adalah uang lembur. Kan tinggal merelokasi di mana posisinya dianggarkan nih, kan bisa di situ mainnya. Cuma jelas clear harapan tiang berapa. Nah, tiang setuju dengan Pak Putu tadi, transparansi itu. Kalau bisa berapa, misalnya harus connect nih, wisatawan asing masuk sekian terdata di imigrasi. Niki kan ada imigrasi akan berperan, Ampung Genten BPS akan berperan, pencatatan niki pariwisata akan berperan.
ini harus connect datanya niki. Oh, imigrasi sekian masuk wisatawan asing, berarti potensi masuk semestinya sekian. Kalau ada kurang, pasti ada kemana? Bocor niki ataukah belum bayar beliaunya? Di mana itu? Nah, mungkin aja tadi seperti cekernya nih ada kan mungkin ampun wenten pariwisata, polisi pariwisata misalnya. Oh, dia di edukasi ada tamu sudah bayar nggak gitu. Kalau belum, mohon dibayar. Karena ini kepentingannya nanti seperti ini. Pungutan wisatawan ini adalah membangun kesadaran. Kita tidak bisa ampuro. Jangan sampai ini seperti seperti memberlakukan dengan warga kita sendiri. Karena niki efeknya hati-hati niki. Begitu masif. Oh, kita ini misalnya makin kan dengan medsos, media sosial ini kan cukup mudah informasinya. Oh, saya kalau ke Bali dipungut-pungutin begitu misalnya diganggu pada saat ini. Bisa tidak nyaman. Dan ini persaingan Bali itu hati-hati juga. Bali itu banyak mengincar. Banyak yang tidak suka dengan Bali karena Bali tidur saja sudah datang ya. Nah, apa itu? Penyebabnya taksu Bali. Taksu Bali itu dari mana? Ya, iya. Luar biasa nih Ki. Harus ke sana memang anehnya yang dengar di bawah di lapangan dengan ada PWA niki, pemahaman masyarakat di desa-desa adat terutama, oh ini jadi budaya kita, alam Bali kita segera akan mendapat support lah itu. Tapi nyatanya nanti setelah ada di kemana-mana kan itu niki pasti memberi harapan. Ya, PHP itu kan. Nah nih, gila pentingnya kalau perda Ring Perda 6 2023 itu kan tidak semua tuntas di sana. Tapi pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk. Peruntukannya adalah pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali. Inilah yang diturunkan. Diturunkan buatkan peraturan gubernur nih mungkin. Apa yang dimaksud dengan pelindungan kebudayaan, apa yang dimaksud dengan pelindungan lingkungan alam Bali. Karena nanti ampura itu yang karena dari basic hukum, orang pemeriksa pasti akan masuk ke sini. Tidak boleh multitafsir kan. Ini rumah besarnya sudah dua. Pelindungan kebudayaan dan nanti jelas-jelas dan lingkungan alam Bali. Dan lingkungan alam. Karena dan itu berarti dua hal ini yang sederajat ya. Sekarang pelindungan kebudayaan apa ini yang dimaksud ini? Nikilah turunkan inilah jadinya raosang niki diskusikan ini. Oh, kalau pelindungan kebudayaan untuk ini, untuk ini, untuk ini. Sepakat begitu keluar peraturan gubernur misalnya. Ya sudah, jelas inilah pasangan, jangan keluar dari ini ke benjang misalnya. Oh, ternyata ini kurang, rubah lagi. Setelah ini ternyata ini yang belum tercover kan nih ke. Ayo kayunin balik. Kalau memang itu memang masuk dalam slot pelindungan kebudayaan. Demikian juga lingkungan alam Bali. Apa peruntukannya ini? Begitu yang Titiang melihat dari teori kepastian hukum, kepastiannya di situ, sehingga tidak ada multitafsir. Nah, kalau mungkin misalnya pelindungan kebudayaan Bali, misalnya untuk rasa kegong, kan misalnya, kalau itu disepakati dari bawah itu, oh ini pelindungan kebudayaan ini, kan iki para ahlinya harus mengkaji, masukkan iki untuk peruntukannya untuk ini, untuk niki peraturan pelaksanaannya yang menurunkan, dan inilah akan menjadi guidance terhadap alokasi anggaran itu gitu. Menarik nih Prof. Prof kan tadi menyampaikan bahwa kita harus menyampaikan ya semacam pertanggungjawaban kita kepada orang yang kita pungut dana nih ke. Memangnya ada mekanisme. Ini kan orang luar negeri. Gimana kita ada memang formula untuk menyampaikan itu? Ini kan terkait dengan sosialisasi. Nikilah tugasnya Kominfos, Dinas Komunikasi dan Informasi bersama dengan Dinas Pariwisata, termasuk bekerja sama dengan pihak-pihak terkait yang memang punya akses untuk mensosialisasikan. Di sosialisasi itu satu menginformasikan tentang kan dumun wenten do and done. Apa yang harus dilakukan di Bali termasuk misalnya tamu ampunang munggah ke Merajan nih ke ampun wenten ke lah termasuk bayar ini. Bayar pungutan niki disampaikan. Nah, setelah keluar tamu itu setelah harapannya wenten program Love Bali. Cinta Bali. Dari ke sudah diinformasikan. Begitu tamu keluar, terima kasih. Anda sudah berpartisipasi untuk Bali. Kan kita nikah membayar dikit dan di sana ada
seperti tadi transparansi ini loh hasil dari per hari ini sekian. Oh iya Gitu. iya. Kalau itu. mau yang bersangkutan ngakses, ya kenapa tidak? Karena ini kan kesadaran Niki. Iya. Karena harapan tiang, secara akademisi, tamu itu tidak bayar hanya 150 Niki atau $10 lah, nggak seperti itu. 150.000 Niki. Ke depan lebih tinggi lagi kalau dia sadar kan. Kalau memang dimanfaatkan untuk baik nih apa sih artinya hanya $10 bagi $10 nggih. Nggih. Enten. Nah, Nggih. inilah kesadaran yang harus dikedepankan. Nggih, nggih. Nggih. Edukasi niki Enten. Nggih, Prof. Nggih, tadi udah panjang lebar dari Prof Arya selaku akademisi, biar nyambung niki Pak Butuh dengan praktisi bisa ditanggapi apa yang disampaikan tadi. Apa yang disampaikan Prof Arya sebagai akademisi hukum, saya kira clear bahwa memang produk hukum yang sudah disetujui harus dilaksanakan. Tetapi kami dari sisi praktisi kan melihat ada poin-poin yang memang perlu juga dirubah sehingga memberikan kebermanfaatan lebih daripada aturan itu kan gitu. Contoh misalnya ketika PWA ini produk hukumnya ini sudah dilaksanakan, kami melihat bahwa hal yang terpenting adalah jangan sampai si penerima yang mengkolek uang dari wisatawan ini malah masuk ke ranah hukum. Contoh pajak misalnya. Nah, contoh misalnya ketika perusahaan A ini diberikan tugas untuk menerima PWA dari wisatawan yang mereka handle, ini kan menjadi pemasukan dari perusahaan itu. Sedangkan ini adalah titipan yang kita harus bayarkan kepada pemerintah. Nah, kalau sekarang kita tidak hati-hati, maka kami akan dicek oleh pajak. Oh, kenapa Anda melaporkan sekian sedangkan pendapatan Anda sekian? Padahal 150.000 ini kan titipan. Nah, ini yang kita argumentasikan kepada Pak Gubernur dan juga kepada DPRD. Apakah kita bisa mengkerjasamakan dengan pihak ketiga yang mempunyai sistem dalam hal niki agregator yang membantu kita? Karena kan sistem Kominfos ini juga kan terbatas, Pak. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal itu, ketika diserang oleh sekian ribu wisatawan, akhirnya down. Nah, harapan kami dengan adanya kerjasama digitalisasi dengan pihak lain yang mempunyai sistem yang jauh lebih kuat, harapannya bisa menerima atau mengkolek dana-dana ini lebih dari yang sebelumnya, gitu. Nah, dari inilah akan ada imbalan. Nah, mengenai imbalan ini kami belum tahu karena saya dengar masih sedang dikomunikasikan. Artinya begini, kami sebagai pelaku pariwisata ini sangat mendukung sekali Perda ini, apalagi tujuannya adalah menjaga alam Bali ini. Tetapi jangan sampai kami sebagai praktisi yang ada di garda terdepan, keinginan kami ngayah malah bermasalah. Nah, ini yang kami tidak mau. Jadi oleh karena itu harus ada sebuah sinkronisasi antara aturan itu sendiri dan pelaksanaannya. Nah, contoh misalnya sekarang yang sebagai pelaksana di lapangan kan petugas atau pegawai dinas pariwisata provinsi. Yang lainnya kan tidak ada. Nah, kalau sekarang dikerjasamakan bisa dengan pihak lain, artinya mereka bisa mengolek dari wisatawan dan mereka membayarkan. Nah, ini juga menjadi satu hal yang harapannya adalah apa yang 30% di tahun 2024 dengan adanya perubahan ini harapannya bisa 2 kali lipat dari 2024, kan itu harapannya. Harapan. Nah, sekaligus yang memberikan closing statement Pak Jero, PWA ini hendaknya ke depan menjadi sebuah dana benar-benar peruntukannya pas daripada sesuai dengan yang tercantum, sesuai dengan ide di awal.
tidak ke sana kemari. Iya, iya. Karena apa? Ketika hal ini tidak terjadi, maka akan terjadi kekecewaan daripada wisatawan yang membayar itu. Ketika kecewa, mereka akan dalam tanda kutip bukan masalah nilai 10 dolarnya ini, tetapi distrust mereka terhadap Bali sebagai sebuah destinasi internasional. Nah, oleh karena itulah harapan kami pemerintah, kemudian dan aparat institusi terkait lainnya yang ada di pemerintahan benar-benar transparan mempergunakan dana ini, karena memang apa yang disampaikan oleh Prof. Arya inilah berkah daripada susunan di Bali ini untuk benar-benar menjaga alam Bali ini demi kekuatan tradisi dan budaya Bali. Saya kira demikian, Pak Irul. Semua. Nggih, luar biasa niki closing statementnya sekaligus pendapatnya itu. Jangan sampai kita sudah banyak masalah di relatif banyak itu masalah di pariwisata. Jangan sampai kita di internal kita bermasalah, nanti eksternal juga nanti ada masalah seperti yang terjadi banyak kasus-kasus mungkin. Suksema Pak Putu, Pak Jero, nggih. Prof. Arya, suksema. Semua Pak Jero, kita sangat setuju dengan closing statement Pak Putu tadi. Nggih. Prinsipnya bagaimana berkah Paican ide sesunan itu tidak disalahgunakan. Itu yang pertama. Karena untuk membentengi Bali dan keberlanjutan anak cucu kita ke depan. Nggih. Sehingga sekarang saatnya momen yang pas dengan visi pemerintah Provinsi Bali dan hampir seluruh kabupaten kota nangun satkerti ke Bali itu sendiri, dan perjuangan dari Pak Gubernur bersama pemerintah jajaran Provinsi Bali bersama wakil-wakil rakyat di pusat nih ke bagaimana memperjuangkan Bali, lahirnya Undang-Undang Provinsi Bali. Dan lahirnya Undang-Undang Provinsi Bali satu-satunya kalau dilihat dari perda pembentukan pemerintah provinsinya hanya Bali yang ada ketentuan pemberian itu. Pasal 8 itu pengakuan pemberian kewenangan kepada pendapatannya dapat dari pungutan wisatawan asing. Dari pasal 8 kan. Pasal 8 itu. Nah, ini jadi secara eksplisit dah. dan ini bukan pekerjaan mudah. Nah, tetapi niat ini kan luhur. Kalau tidak luhur, belum tentu akan mendapatkan restu. Jalan nggih. Perjuangannya niki, nah mungkin apa yang sudah di depan mata ini, ayolah sama-sama kita bersama membangun Bali, menjaga Bali melalui napi. Ini berkah ini dikelola sebaik-baiknya. Sampunang sampai ada yang disalahgunakan. Dan peruntukannya tepat sasaran. Itu yang niki mantan. Mogi-mogi desa adat dua ini, masyarakat Kramo, masyarakat semuanya di Bali itu menjadi semakin sejahtera dan semakin damai. Sukses. Nggih, luar biasa. Nggih. Sepunika Sawitra Balineng, jadi kita ya tunggu dan lihat dan kita doakan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh pemerintah bisa berjalan dengan baik gitu. Sehingga kita pun akan ikut menerima hasilnya gitu. Secara langsung maupun tidak langsung. Punika Sawitra Balineng ireng sinab antuk Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Om.